Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita tiba di pertemuan keempat kalau tidak salah. Pertemuan keempat ini kita bahas tentang senam lantai. Nah, ini senam lantai. Senam lantai itu adalah senam yang dilakukan di lantai. Apakah seperti itu? Oke, kita lihat bahasannya ini nggih. Senam lantai tanpa alat. Yang pertama, karena ada senam lantai yang menggunakan alat. Adakah di antara kalian yang tahu gerakan senam lantai tanpa alat? Bagaimana bentuk latihannya? Senam lantai tanpa alat itu terdiri atas gerakan headstand dan gerakan berguling. Nah, ini kita pelajari ini. Untuk headstand. Headstand dikenal juga dengan nama copstand atau berdiri dengan kepala. Kalau dalam bahasa Inggris, head artinya kepala, head stand itu artinya menetap. Jadi headstand dikenal juga dengan nama copstand atau berdiri dengan kepala. Jadi yang menjadi tumpuan itu adalah kepala kalian. Nah, cara melakukannya itu seperti ini. Tumpuannya itu berada pada segitiga seperti ini. Nah, ini adalah kepalanya, ini segitiga. Nah, misal menentukan di mana tempat kepala dan tangan kanan kiri itu ada di ini, seperti segitiga ini. Nah, ini ada segitiga kepala, tangan kanan dan tangan kiri. Kira-kira benar apa salah? Ya, kalau kepala, tangan kanan, tangan kiri. Kira-kira kalau gambar seperti ini benar apa salah? Kalau melihat bentuk anak ini, nah, tangan kanan berada di sebelah sini, tangan kiri berada di sebelah. Apakah di depannya? Tidak, tapi sedikit di dagu kepala. Nah, ini pas di dagunya ini. Nah, ini matras ya yang menjadi tumpuan, bukan beton ataupun keramik. Itu salah kalau kalian itu melakukannya di situ. Nah, caranya seperti ini. Letakkan kepala dahi di atas matras, kedua telapak tangan menempel di matras, antara kedua tangan dan kepala membentuk segitiga. Kemudian yang B, angkat pantat sampai posisi badan dan kaki membentuk segitiga. Nih, seperti gambar yang pertama ini. Nih. Kemudian angkat kedua kaki ke atas dengan perlahan dalam keadaan ditekuk. Ditekuk dulu. Usahakan berat badan lebih banyak pada kedua tangan. Tahan beberapa saat sampai seimbang. Nah, ini. Kemudian jika sudah merasa seimbang, dorong perlahan kedua kaki ke atas. Kalau memang sudah benar-benar seimbang, kaki kalian dorong ke atas, lurus. Kemudian diikuti oleh badanmu dan kembali ke sikap awal. Nah, untuk kalian itu tidak langsung seperti ini. Jadi ada tahapannya. Pasti biasanya itu Pak Sarul ajarkan untuk jongkok dulu. Jongkok seperti gambar yang satu itu. Dan ada yang menahan kakinya. Kalau dulu itu Pak Sarul tahan kakinya dengan dengan tangan Pak Sarul, kaki kalian dengan tangan Pak Sarul. Tapi kalau latihan langsung seperti ini tidak bisa. Oke. Paling ada harus tumpuannya ada di tembok atau alat bantunya itu adalah tembok. Agar tidak jatuh ke belakang saat melakukan headstand, kalian bisa melakukannya dengan berat dinding. Nah, ini dapat juga meminta bantuan gurumu agar menahan badanmu. Itulah cara melakukan headstand. Jadi tumpuannya ada di dahi, tangan kanan dan tangan kiri. Nah, taruh ini di telapak, bukan di sebelah sininya tapi di sebelah sini. Nah, seperti halnya gambar di yang dilakukan ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini jadi yang pertama ini meletakkan dahi dulu kepada matras, kemudian mengangkat pantat ini
dan kaki ditekuk terus diangkat. Kemudian yang kedua adalah berguling. Gerakan berguling ada 3 macam, yaitu guling ke depan, berguling ke belakang, dan guling lenting. Namun pada pelajaran hari ini kita hanya membahas guling ke depan dan guling ke belakang dengan sikap awal jongkok. Gerakan berguling harus dilakukan di atas matras agar kalian tidak cedera. Guling ke depan dan guling ke belakang melatih otot leher. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ini. Jadi tidak kok berguling-guling seenaknya saja, tidak. Pasti ada teorinya dan ada juga prosesnya. Kalau tidak mengikuti ini, itu akan bahaya untuk kalian. Yang pertama akan mengalami cedera yang sering sekali yang dialami oleh anak-anak yang melakukan tanpa teori ini adalah cedera otot leher. Bahaya itu ya. Latihan berguling ke depan dapat dilakukan dengan sikap awal jongkok. Nah, ya, ini lihat nih gambar yang ini. Nah, bentar saya aktifkan dulu. Ini gambar anak ini. Ini adalah gambar nomor 1. Nih jongkok. Kemudian tambah lagi. Kemudian letakkan telapak tangan pada matras di kedua. Nih. Letakkan di kedua ini. Taruh di sini. Bentar, pengaturan ini saya dulu. Nah, letakkan ini. Yang menjadi tumpuan itu bukan kepala ini, lihat ini. Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Nah, ini. Yang menjadi tumpuan itu bukan kepalanya, bukan dahinya ini, tapi tengkuk. Lihat tengkuk ini. Tekuk leher sampai dagu itu menyentuh dada. Ini dagu ini menyentuh dada seperti ini ya. Kemudian yang dijadikan tumpuan tengkuk ini. Letakkan pundak di matras sambil menekuk kedua lengan. Kemudian tolakkan kaki sampai tubuh menggelinding. Nah, yang dimaksud adalah ini. Ditolakkan kakinya ini ditolakkan, kemudian seperti ini. Nah, kaki ini sampai seperti ini, kemudian menggelinding. Sikap akhir jongkok kembali. Ini adalah sikap akhirnya. Nah, ini biasa harus dilakukan dengan bantuan gurumu atau orang yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Kalau tidak, ini akan sangat berbahaya. Karena yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan gerakan yang ringan-ringan dulu, tidak langsung seperti ini. Jadi tidak bisa langsung melakukan gerakan seperti ini. Rangkaian ini itu bisa kalian lakukan jika kalian sudah melakukan pemanasan. Paham nggih? Kemudian latihan berguling ke belakang. Nah, ini. Latihan guling ke belakang gerakannya hampir sama dengan gerakan berguling ke depan. Berguling ke belakang merupakan kebalikan dari gerakan bergulingnya ke depan. Cara melakukannya ini. Nomor 1. Nih, sikap awal jongkok di matras. Nih, nomor 1. Kemudian kedua telapak tangan lurus ke depan. Ini lihat. Ini tangannya, ini. Tangannya ini. Jatuhkan pantat ke matras. Ini nomor 2 ini ya. Jatuhkan pantat ini ke sini. Tolaklah kedua kaki ke belakang dengan kepala ditekuk. Nah, kepala tetap ditekuk. Ini. Kepala ini harus ditekuk. Dagu ini harus nempel ke dada. Dorong kedua tangan agar badan terangkat. Ini didorong.
ini didorong, ini kemudian masuk ke dalam sini. Nah, ini masuk ke dalam gerakan ini sudah mengangkat pantatnya, ini didorong lagi hingga akhirnya kalian bersikap jongkok lagi seperti semula, ya. Yang perlu diingat dari gerakan ini adalah pada saat kalian ini itu adalah kuncinya. Dua ini adalah kuncinya. Kalau dorongan kalian tidak bisa, ini akan kembali lagi ke sini. Ya. Jadi kalian tidak bisa mendorong seperti ini akan kembali lagi ke sini. Itu akan membutuhkan banyak tenaga, nggih. Dan yang ketiga adalah latihan gabungan guling ke depan dan guling ke belakang. Nah, kalau ini kalian setelah berguling ke depan, kemudian berbalik badan dan kembali ke berguling ke belakang. Nah, itu adalah materi hari ini. Yang pertama adalah tentang headstand, yang kedua adalah guling depan dan guling ke belakang. Itu saja materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan pelajari tentang senam lantai dengan alat. Kalau tadi kan senam lantai tanpa alat. Hari ini untuk minggu depan senam lantai dengan alat. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, tugas hari ini adalah silahkan ditulis apa saja yang kita pelajari hari ini. Ada tiga yang kita pelajari hari ini. Silahkan ditulis apa saja itu beserta pengertiannya, ya. Ada 3 poin. Nah, sudah paham semua kan? Kalau tidak paham silahkan tanya lewat WA pribadi saya. Terus untuk tugasnya silahkan dikirim ke WA pribadi saya, dipotret, kemudian kasih nama, nggih. Sekian dari saya. Tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran. Mohon bantuan Bapak Ibu wali murid dan tetap memakai protokol kesehatan, yaitu apa? Cuci tangan setiap kali masuk dan keluar rumah, memakai sabun, kemudian memakai masker, dan hindari kerumunan kalau memang tidak butuh di kerumunan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.